Hai semua, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokterku Mentorku karya Deborah Indrawati. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Selamat mendengarkan. Sekarang Indah masih memikirkan Aldi dan Aldo, tanya dokter. Sudah lama itu terkubur dok, jawab Indah. Sekarang yang Indah pikirkan siapa? Tanya dokter. Dokter Marcus Moreno yang handsome, jawab Indah. Sejak kapan? Tanya dokter sambil senyum. Sejak sekarang, jawab Indah dengan senyum. Dokter senyum sambil mencubit pipi Indah dengan lembut. Saya lapar dok, tadi hanya makan 1 lembar roti isi stroberi, kata Indah. Kalau begitu, Indah makan roti isi tuna dulu ya, yang dibawakan Dewi. Soalnya kita sebentar lagi sampai di Cipanas. Kita makan siang di sana, kata dokter. Iya, mau, kata Indah. Dokter segera memberhentikan mobilnya, agak ke pinggir lalu mengambil kotak roti dan botol minum dari jok belakang. Setelah itu diberikannya pada Indah sambil berkata, ini rotinya dan ini minumnya lemon tea with honey, spesial dibuatkan Dewi untuk Indah. Terima kasih, istri dokter baik sekali, kata Indah. Iya Indah, Dewi memang sangat baik, padahal saya tidak minta dibuatkan lemon tea with honey. Waktu saya cerita tentang Indah, dia tanya Indah suka makanan apa. Lalu saya jawab, Indah sedang mual-mual. Tak satu pun makanan yang dimakannya sampai habis, kecuali ice lemon tea with honey. Saya tidak melihat Dewi membuatnya. Taunya waktu diantarkan ke mobil. Ini roti tuna buat Indah dan ini lemon tea with honey, katanya. Oh, kamu buatkan Indah minuman juga sayang, kata saya. Iya, kebetulan madu dan lemonnya ada, katanya, sambil senyum. Lalu saya peluk dan cium dia, sambil mengucapkan terima kasih. Istri dokter itu baiknya seperti malaikat. Rasanya tidak ada wanita yang seperti dia. Dokter sangat beruntung memilikinya. Nanti sampaikan salam dan hormat saya ya, kata Indah. Baik sayang, nanti saya sampaikan. Enak rotinya? Tanya dokter. Enak sekali, tapi saya tidak bisa habiskan. Ini kan double, saya biasa makan roti 1 lembar, kata Indah. Ya sudah nanti sisanya saya yang habiskan, kata dokter. Dokter dari kemarin makan sisa saya terus, padahal kemarin belum jadi pacar, kata Indah dengan senyum. Itu kode sayang yang bermakna begini. Lihat ini, sisa kamu saya makan sebagai tanda saya suka sama kamu, kata dokter sambil senyum. Indah juga senyum lalu menyuapkan roti ke mulut dokter. Setelah roti tinggal 1 suapan, Indah mengangkatnya sambil berkata, lihat ini, sisa kamu saya makan sebagai kode bahwa saya membalas rasa suka kamu pada saya. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Dokter juga ketawa lalu menuangkan minum ke tutup botol yang menyerupai gelas. Kemudian diberikannya pada Indah. Indah segera meminumnya. Segar, pas sekali madu dan lemonnya, seimbang. Pintar sekali istri dokter. Jangan lupa ya dok, salam hormat saya buat istri dokter. Tidak mungkin lupa Hani, karena Dewi selalu mau dengar tentang kamu, kata dokter sambil menuang minum untuknya. Setelah itu mobil kembali meluncur. Tania enak sekali bobonya, tidak terganggu oleh ketawa kita, kata Indah. Iya, Tania tahu Papi Markus lagi happy. Kamu happy tidak sayang bersama saya? Tanya dokter. Kenapa dokter tanya begitu? Apa sikap saya tidak mewakili hati dan perasaan saya? Atau karena saya banyak bergurau? Tanya Indah. Tidak, bukan begitu. Saya suka sikap kamu yang ceria, banyak bergurau. Kamu memberikan warna lain bagi hidup saya yang selama ini serius. Pertanyaan saya tadi hanya ingin memastikan saja karena beda umur kita kan 20 tahun, kata dokter. Oh begitu, terus terang ya dok, saya tidak suka yang seumur. Waktu saya SMP kelas 1, ketika itu umur saya 13 tahun. Saya pacaran sama mahasiswa alumnus dari sekolah kami, umurnya 18 tahun. Aldi bedanya 8 tahun, Doni bedanya 7 tahun. Hanya Ronald yang lebih muda dari saya 2 tahun.
Makanya banyak kendala yang saya dapatkan dari hubungan kami, karena jangkauan pikiran saya seringkali lebih jauh dari dia, dan dia tidak mau terima apa pendapat saya, kata Indah. Dokter mengangguk-angguk lalu berkata, berarti perbedaan umur kita tidak masalah ya? Indah menggeleng lalu berkata, buktinya saya mau diajak pergi, karena saya juga suka sama dokter. Kalau tidak suka jangankan pergi, ngobrol saja saya tidak mau. Karena saya tidak mau memberikan harapan palsu, saya tidak mau melukai hati orang. Iya, saya percaya itu. Indah memang baik, tapi kalau baru kenal ketus galak. Tapi saya suka, bunga mawar kan ada durinya agar yang ingin memetik berhati-hati. Sesuatu yang baik itu tidak mudah didapat, butuh pengorbanan seperti kemarin. Saya tawarkan roti saya dimarahi, ditawarkan makan saya dibentak. Saya belum pernah dibentak seumur hidup. Tapi kemarin saya dibentak oleh pasien yang umurnya 20 tahun di bawah saya. Tapi saya bertahan karena gejolak hati yang menyala, kata dokter sambil senyum. Sorry darling, kata Indah sambil mengusap-ngusap punggung dokter. Tidak apa, Hani. Yang penting sekarang Indah sudah jadi pacar saya, kata dokter sambil meremas jemari Indah. Tidak lama mobil berhenti. Kita sudah sampai sayang. Mau makan di mana? Restoran Sunda atau Chinese food? Tanya dokter. Terserah dokter saja, saya ikuti selera dokter, kata Indah. Rumah makan Sunda saja kalau begitu. Lalu dokter mengantarkan Indah dan Tania masuk. Ditariknya kursi. Kamu duduk duluan ya, saya mau ambil kereta, kata dokter. Dokter segera ke mobil, dikeluarkannya kereta yang masih terlipat. Setelah dibuka, didorong ke restoran. Ayo In, baringkan Tania di sini. Indah segera membaringkan Tania. Dokter tersenyum puas. Enak kan In? Tania bobo di sini, kata dokter. Iya, thank you so much darling, kata Indah dengan senyum. You're welcome honey. Oh iya, hampir lupa. Saya mau foto kamu dan Tania dulu. Dokter bergegas ke mobil. Indah mendorong kereta Tania keluar. Sampai di luar dilihatnya dokter sudah siap-siap dengan kameranya. Indah mengikuti dokter yang berjalan ke samping restoran. Ayo Hani, kamu berdiri di samping stroller. Saya mau ambil seluruh badan supaya sepatu kamu yang keren kelihatan, kata dokter. Indah segera berpose, tangan kirinya di pinggang, kaki kiri agak ke depan sedikit, tumit diangkat sedikit, sehingga ujung jarinya yang menahan kaki kiri. Keren sekali Hani, tahan ya. 1, 2, 3, bagus sekali. Sekarang Tania sendiri, dokter lebih mendekat karena posisi Tania tidur. Kamera diarahkan ke Tania. Ya sudah, sekarang kita berdua. Minta tolong siapa ya? Dokter menoleh ke kiri dan ke kanan. Sama mas pelayan saja, kata Indah. Lalu segera melangkah dan masuk restoran. Dihampirinya seorang pelayan yang sedang tidak melayani. Mas, bisa minta tolong ambil foto? Tanya Indah. Bisa-bisa, kata si mas lalu mengikuti Indah keluar. Sampai di luar dokter berkata, tolong ya mas. Lalu mengarahkannya. Pelayan memperhatikan dengan teliti. Bisa kan mas? Tanya dokter. Bisa pak, jawab si mas. Dokter menghampiri Indah. Ayo Hani, atur posenya. Tangan saya pegang kedua bahu dokter. Tangan dokter pegang kedua pinggul saya. Kita saling menatap dengan senyum, kata Indah. Oke, kata dokter. Ambilnya dari samping ya mas, kata Indah. Baik non, mulai ya. 1, 2, 3, kata si mas. Sekarang dengan posisi yang sama tapi wajah kita ke kamera. Senyumnya lebih ceria dan kaki kiri saya akan saya tekuk hingga sejajar dengan lutut, kata Indah. Oke sayang, kata dokter. Siap ya, 1, 2, 3, kata si mas. Berikutnya, dokter di belakang saya dengan posisi memeluk pinggang saya. Tangan saya akan saya letakkan di atas tangan dokter.